Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggia Farezi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pertemuan tiga pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang dan pengampunya yaitu Ibu Yulia Hanoselia, SIP, MIP. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep, tujuan, dan peran pemerintah dan LSM dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Masuk ke konsep pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan diterjemahkan dari pemberdaharaan kata dalam bahasa Inggris yaitu empowerment dan empower. Simon dan Scooter mengungkapkan bahwa kata empower dapat diartikan dalam dua cara. Yang pertama, empower adalah to give power or authority to pemberian kekuasaan atau pengalihan kekuatan atau kewenangan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Empower adalah to give ability to or enable atau pengupayaan diberinya kemampuan atau keberdayaan. Ada tiga istilah yang harus dipahami dalam konsep pemberdayaan, yaitu yang pertama, keberdayaan. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah individu mampu berkohesi dalam masyarakat dan terbangunnya keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat dengan anggotanya yang kesehatan fisiknya dan mentalnya serta terdidik dan kuat serta inovatif. Jelas keberdayaannya tinggi. Selain aspek fisik, ada nilai-nilai yang perlu diperhatikan yaitu nilai intrinsik. Nilai ini juga dapat dijadikan sumber keberdayaan, contohnya kekeluargaan, gotong royong, dan semangat juang, tekad yang kuat. Dengan demikian, keberdayaan masyarakat merupakan suatu faktor yang mempengaruhi suatu masyarakat untuk bertahan atau survive. Ketika keberdayaan masyarakat itu tinggi, maka masyarakat tersebut akan dinamis, mampu melakukan pengembangan diri demi tercapainya kemajuan. Hal yang lebih penting lagi adalah ketahanan nasional dapat dilestarikan melalui kebudayaan masyarakat. Yang selanjutnya itu memberdayakan. Melalui konsep ini kita dapat memaknai bahwa ada proses yang bekerja yaitu memampukan dan memandirikan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sehingga masyarakat itu mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan. Konsep ini mengandung upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya serta maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hal ini berimplikasi terhadap upaya untuk membangkitkan harkat dan martabat manusia yang terpuruk oleh berbagai sebab. Masuk kepada tujuan pemberdayaan masyarakat, terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu perbaikan kelembagaan atau better institution. Tujuan dari hadirnya pemberdayaan masyarakat yang pertama adalah untuk perbaikan kelembagaan melalui perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Dengan perbaikan kelembagaan ini diharapkan pada akhirnya akan berimbas pada pengembangan jejaring kemitraan usaha di tengah masyarakat. Yang kedua, perbaikan usaha atau better business. Tujuan pemberdayaan yang kedua ini adalah dampak dari poin pertama. Pemberdayaan masyarakat pada akhirnya diharapkan bisa berimbas pada perbaikan usaha warga setempat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha ini, misalnya seperti perbaikan pendidikan dengan meningkatkan semangat belajar atau perbaikan terhadap akses bisnis.
4. Perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan lingkungan memang tidak berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan sebelumnya, namun dengan tercapainya perbaikan pendapatan ataupun perbaikan pendidikan diharapkan juga dapat berdampak pada perbaikan lingkungan di sekitar masyarakatnya. 5. Perbaikan kehidupan atau better living. Setelah tujuan dari perbaikan pendapatan dan perbaikan lingkungan tercapai, maka program pemberdayaan tersebut diharapkan bisa memberikan perbaikan kehidupan bagi para setiap keluarga dan masyarakatnya. Yang keenam, perbaikan masyarakat atau better community. Tingkatan terakhir adalah perbaikan masyarakat itu sendiri. Tentunya tujuan ini dapat tercapai setelah meningkatnya pendapatan dan kualitas lingkungan yang membaik sebagai dampak dari keberhasilan dalam pemberdayaan lingkungan baik fisik maupun sosial. Sebagai tujuan pemberdayaan menuju kepada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri. Lanjut ke peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam hal pemberdayaan masyarakat. Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut, maka hasilnya juga tidak optimal. Meningkatkan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan penunjangan untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat menimbulkan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri, sebagian pengangguran adalah mereka yang lulusan perguruan tinggi. Persaingan dalam dunia pekerjaan sangatlah ketat, dikarenakan banyaknya jumlah angkatan kerja, akan tetapi pekerjaan yang ada terbatas dan tidak sesuai dengan keterampilan yang ada. Maka dari itu, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna tercipta kesejahteraan masyarakat luas. Berikut adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. 3. Pemerintah sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman, dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitasi dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. Dengan adanya peran dari pemerintah daerah dengan pemberdayaan masyarakat merupakan persoalan yang menyangkut bagaimana posisi atau kedudukan pemerintah daerah dikonsepsikan oleh birokrat dalam proses pembangunan, yaitu bagaimana dan sejauh mana peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam mengintrodusir konsep-konsep pembangunan sehingga mampu memberikan kontribusi kualitatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, masuk ke kasus-kasus program pemberdayaan masyarakat dan merumuskan langkah-langkah efektif pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur. Sebagai contohnya adalah Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat atau PKBM. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM adalah kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C yang tujuannya adalah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak mampu bersekolah di jalur sekolah. PKBM itu sendiri merupakan salah satu strategi perwujudan yang telah akan terus dirintis dan dibumikan untuk menggali serta menumbuh kembangbiakan pendidikan berbasis kemasyarakatan yang merupakan konsep dan aspek tujuan dari kerja pendidikan luar sekolah atau PLS.
Selain kegiatan kerja paket, PKBM juga melaksanakan program pemberdayaan dalam bentuk keterampilan produktif yang berorientasi pada kebutuhan sekarang, diantaranya adalah kursus untuk diperuntukkan bagi kaum ibu, remaja putri, pemuda, seperti kursus menjahit, menyablon, montir, dan memasak. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat sehingga mereka menjadi mandiri yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesimpulannya yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu bahwa dalam melaksanakan program pemberdayaan, pihak penyelenggara dalam hal ini PKBM Rawasari belum sepenuhnya melakukan pemberdayaan secara holistik. Walaupun demikian, kebermanfaatan dari program pemberdayaan ada sangat dirasakan oleh peserta program pemberdayaan. Namun, dalam strategi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan, seperti dalam tahap sosialisasi yang dianggap kurang maksimal sehingga program pemberdayaan yang ada kurang mengena pada sasaran yang lebih membutuhkan. Pengaruh dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, hubungan antara pihak penyelenggara dengan peserta program pemberdayaan pun kurang harmonis. Begitu pula halnya dengan proses penentuan program pemberdayaan yang kurang melibatkan masyarakat. Program-program yang ada dibatasi oleh ketersediaan dana yang ada. Di samping itu, tidak ada penyaluran dari pihak penyelenggara program kepada pengguna jasa. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada para pengambil kebijakan terhadap permasalahan yang ada di lapangan dan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, sebaiknya peserta program merupakan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan program. Hal ini dikarenakan program yang didasari atas kebutuhan masyarakat akan lebih mempengaruhi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya. Yang kedua, hendaknya dilakukan proses sosialisasi secara masif sebelum pelaksanaan program pemberdayaan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.